Di suatu tempat di Laut Arab, terdapat sebuah pulau yang penuh dengan bentuk kehidupan yang aneh dan berbeda dengan tempat lain di muka bumi ini. Karena keunikannya, pulau ini telah lama dianggap sebagai tanah misteri. Bahkan ada yang menyebutnya tempat alien dan persembunyian Dajjal. Tempat ini terdapat berbagai jenis spesies flora dan fauna unik yang tidak bisa ditemukan di berbagai belahan dunia. Pulau ini bernama Socotra. Pulau Socotra merupakan pulau yang terletak di lepas pantai Yaman di Samudra Hindia, di antara Semenanjung Arab dan Tanduk Afrika atau sekitar 240 km timur Cape Guardafui di Somalia dan 380 km selatan Ras Fartak di Yaman. Dengan wilayah seluas 3,796 km persegi, Socotra terbagi menjadi 3 zona utama, yaitu dataran pantai, dataran tinggi kapur, dan pegunungan Hagir. Mayoritas penduduk Pulau Socotra berasal dari India dan Somalia, serta orang Afrika Amerika. Pulau ini jarang dikunjungi oleh turis, sehingga penduduk Socotra mencari nafkah dengan cara beternak, menangkap ikan, dan menanam kurma. Padahal, penduduk di sini juga dikenal dengan keramahannya, sehingga membuat wisatawan nyaman ketika berkunjung ke Pulau Socotra. Berbicara soal Pulau Socotra pasti erat kaitannya dengan pohon darah naga. Pohon ini menjadi ciri khas Pulau Socotra yang memiliki bentuk seperti jamur raksasa. Pohon ini dinamakan Dracaena cinnamari yang merupakan tanaman suji yang berasal dari Kepulauan Socotra. Tumbuhan ini juga dikenal sebagai Suji Socotra dan Dragon Blood Tree. Pohon ini memiliki getah berwarna merah yang pada zaman dahulu dianggap sebagai darah naga dan sangat berharga. Dahan pohon tumbuh ke atas dan daunnya tumbuh di bagian atas. Hingga kini, masyarakat setempat masih menggunakan getah merah itu sebagai obat. Tanaman unik lain yang tumbuh di Socotra adalah mawar gurun. Tanaman ini juga disebut sebagai pohon botol karena batangnya yang menggelembung sehingga tampak seperti botol. Tanaman ini bermanfaat untuk mempertahankan air di lingkungan yang kering. Selain dataran yang unik, pulau ini juga menyimpan keindahan alam yang bisa ditemukan di perairan dangkal sekitarnya. Pulau Socotra dikenal dengan flora eksotisnya yang berjumlah lebih dari 800 spesies. Bahkan sepertiga spesies endemik berada di pulau tersebut. Selain itu, di pulau ini juga terdapat beragam fauna, dengan setidaknya 34 spesies reptil dan 96 siput darat. Hampir semuanya fauna di sini bersifat endemik. Kurang lebih terdapat 730 ikan, 300 krustasea, 4 kelelawar, dan 192 spesies burung. Jadi, tidak heran jika tempat ini patut dilindungi. Meskipun selalu ada spesies baru yang diperkenalkan para peneliti dan ilmuwan selama bertahun-tahun, pulau yang menjadi situs warisan dunia UNESCO ini nyatanya penuh dengan makhluk aneh yang tidak ada di wilayah lain di bumi. Sebenarnya tidak ada alasan pasti mengapa Pulau Socotra dijuluki sebagai tempat sembunyi Dajjal. Dalam Al-Quran dan hadis, tidak dijelaskan secara spesifik dan gamblang dari bumi bagian mana persisnya Dajjal akan keluar. Tamim Ad-Dari meriwayatkan jika Dajjal dikurung di sebuah pulau di suatu tempat di dunia. Pulau Socotra disebut-sebut sebagai pulau yang dimaksud karena kemisteriusan dan keunikannya. Socotra berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yakni Divipa Sukhadara, yang di masa lalu dipercaya sebagai tempat bagi para penyihir, jin, dan monster. Bahkan banyak mitos dan legenda yang mempercayai jika di sana terdapat ular terbang, sarang phoenix, dan burung roach. Socotra memiliki keragaman geografis. Meskipun curah hujan biasanya ringan, pulau ini mendapat lebih banyak curah hujan selama musim hujan dan di sekitar pegunungan pesisir yang menyebabkan kemunculan kabut tebal di pesisir. Suhu di Socotra tetap stabil sepanjang tahun, mulai dari yang cukup sejuk hingga panas. Tak peduli kapanpun kita berada di pulau itu, kemungkinan besar orang akan bisa melihat kabut misterius ini di lepas pantai. Sejak zaman dahulu, Pulau Socotra telah dikenal di seluruh dunia sebagai pemasok utama kemenyan, mur, lidah buaya,
dan getah darah naga yang dipercaya memiliki khasiat ampuh dalam menyembuhkan luka dengan cepat. Penduduk setempat secara tradisional menjual obat-obatan eksklusif yang semuanya diekstraksi dari berbagai tumbuhan endemik di pulau ini. Selain itu, pohon darah naga yang tumbuh di Socotra dikenal karena bentuknya yang unik dan getahnya yang berwarna merah cerah, yang telah digunakan sejak zaman kuno sebagai bahan untuk pewarna, pernis, dan obat-obatan. Keanekaragaman hayati yang luar biasa dan spesies-spesies endemik lainnya menjadikan Socotra sebagai pusat perdagangan kuno bagi pedagang dari Roma, Yunani, dan Mesir yang tertarik pada produk-produk alami unik yang ditawarkan pulau ini. Walaupun pulau ini terletak di lokasi yang terpencil dan sukar diakses oleh pelancong oleh laluan yang mencabar, penduduk setempat tetap meneruskan kehidupan mereka dengan penuh tekad. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas seperti menangkap ikan sebagai nelayan untuk sumber makanan dan juga menanam CBM berbagai jenis pokok untuk memenuhi keperluan hidup. Selain itu, pulau ini juga dikenali sebagai habitat semula yang kaya dengan spesies burung endemik, di antaranya Socotra starling, Socotra sunbird, dan Socotra sparrow yang menjadikannya sebuah tempat yang menarik dari segi biodiversity, walaupun tempatnya sulit untuk diakses. Pada tahun 2008, UNESCO telah mengiktiraf pulau ini sebagai tapak warisan alam dunia, yang mengiktiraf keunikan dan kepentingan ekosistem serta biodiversity-nya yang luar biasa. Sejak itu, kelestarian kawasan ini dijaga dengan penuh teliti oleh pihak berwajib yang memastikan bahwa segala usaha untuk mengeksploitasi sumber daya di pulau ini atau mengubah lanskap pulau ini tidak akan diterima. Sedikitnya ada 3 negara yang sampai saat ini dianggap sebagai tempat persembunyian Dajjal. Dugaan tersebut didasarkan pada keanehan dan penemuan yang pernah ada. Dajjal merupakan salah satu makhluk yang dikenal pendusta dan menyesatkan manusia. Kemunculan makhluk ini menjadi tanda besar akan terjadinya hari kiamat. Hingga saat ini, keberadaan dari makhluk yang mengerikan itu belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa tanda-tanda dan beberapa pendapat atau bukti tulis yang menyatakan ciri tempat kemunculan Dajjal. Pulau dengan julukan Galapagos of Arabia ini menjadi salah satu tempat yang cukup tertutup dan jarang dikunjungi wisatawan. Salah satu alasannya adalah karena tempat tersebut sulit untuk diakses. Dalam asal-usulnya, pulau ini menjadi salah satu tempat yang dikeramatkan. Sebab konon katanya, Pulau Socotra disebut dengan tanah ajaib karena mampu menyembuhkan orang Romawi dan Yunani pada masa peperangan. Seiring berjalannya waktu, muncul banyak teori yang menyatakan bahwa negara yang satu ini menjadi tempat dikurungnya Dajjal. Pendapat ini muncul karena ada keanehan alam di Pulau Socotra dan adanya dukungan pandangan yang menyebut jika Dajjal dikurung di sebuah pulau di Laut Yaman. Pada tahun 1507, armada Portugis mendarat di pulau ini. Tujuan mereka adalah untuk menghentikan perdagangan Arab dari Laut Merah ke Samudra Hindi, serta untuk menghapuskan aturan-aturan Islam dalam perdagangan tersebut. Namun, invasi Portugis ini tidak berjaya karena penduduk setempat menentang mereka. Pada tahun 1511, pulau ini dikuasai oleh Kesultanan Mahra. 456 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 30 November 1967, Pulau Socotra menjadi bagian dari Republik Rakyat Yaman Selatan yang pada saat ini telah berubah menjadi Republik Yaman. Bahasa asli penduduk di pulau ini adalah bahasa Semit Sokotri yang hanya diucapkan di Pulau Socotra. Terlepas dari keindahan alam Pulau Socotra, banyak ilmuwan yang tertarik dan meneliti pulau yang memiliki flora dan fauna yang boleh saya katakan lain dari yang lain. Sebagian ilmuwan berpendapat flora dan fauna di pulau ini merupakan spesies yang hidup di masa lampau dan belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Karena letak pulau yang terasing dari dunia luar dan karakteristik iklimnya yang unik, flora dan fauna ini masih bertahan hidup hingga saat ini. Selain itu, tempat tersebut
juga memiliki sejarah peperangan, terbukti dengan ditemukannya Benteng Jebel Hawari. Benteng ini konon mengungkap kisah pergolakan yang berlangsung selama lebih dari 1000 tahun lamanya. Lewat penelitian yang dilakukan arkeolog Julian Jansen van Rensburg, terungkap bahwa kemungkinan benteng tersebut berasal dari abad ke-8 Masehi, yang menjadikannya sebagai salah satu benteng di era Islam terakhir yang tersisa. Penulis perjalanan asal Inggris Tim McIntosh Smith mengunjungi benteng tersebut, Jebel Hawari, pada tahun 1999. Dia kemudian menulis, sebagian besar penduduk tampaknya tidak menyadari keberadaannya dan bahwa reruntuhannya tidak menarik, tetapi pemandangan dataran Hadibu sangat indah. Semoga di akhir zaman kelak, kita selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala fitnah kejam Dajjal. Kita tidak akan pernah tahu kapan hari kiamat akan tiba, tapi kita bisa mempersiapkan itu semua dengan selalu memperbanyak ibadah kepada Tuhan kita. Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa informasi terkait dengan daerah yang bernama Socotra, yang digadang-gadang akan menjadi tempat persembunyian Dajjal di akhir zaman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena kebenaran sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.